aku punya cerita tentang 3 miliarder kripto yang mati secara mendadak dan misterius. Coba, berapa banyak miliarder kripto yang kalian kenal? Mungkin beberapa. Tapi berapa banyak yang hilang atau meninggal saat puncak kejayaannya? Dalam 2-3 bulan terakhir di tahun 2022, setidaknya 3 nama besar di dunia kripto yang wafat secara mendadak. Mereka muda, aktif, dan punya kekayaan besar. Dan kematian mereka begitu berbeda dari pola kematian biasa. Kalau ini kebetulan yang sangat aneh. Tapi kalau bukan kebetulan, apa yang sebenarnya terjadi di industri kripto ini? Yang pertama ada Tian Kullander, co-founder Amber Group. Kalau ada satu sosok yang dianggap golden boy-nya dunia kripto Asia, itu adalah Tian Kullander atau bisa dipanggil TT. TT pernah bekerja di lantai trading fixed income di Morgan Stanley dan kemudian di Goldman Sachs sebelum terjun ke kripto. Dia bersama beberapa ex-bankir mendirikan Amber Group sejak 2017 yang berkembang cepat menjadi salah satu perusahaan aset digital besar di Asia. Pada 2019, TT masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia dalam kategori Finance and VC. Pada 23 November 2022, Amber Group mengumumkan bahwa TT meninggal secara mendadak dalam tidurnya pada usia 30 tahun. Pernyataan resmi perusahaan menyebutkan bahwa mereka kehilangan teman dan salah satu pendiri tanpa menyebutkan penyebab kematian atau kondisi medis sebelumnya. Media Indonesia dan internasional melaporkan fakta bahwa kematian TT terjadi mendadak dalam tidur, tanpa informasi publik yang jelas soal detail kematiannya. 30 tahun adalah usia di mana banyak orang justru baru mulai punya puncak karir. Tapi TT berhenti di tengah jalan. Perusahaan besar, reputasi tinggi, akses ekosistem besar, tapi kematiannya dibungkus dengan kata tidak terduga. Yang kedua ada Nikolai Musgian, programmer dan visioner DeFi, MakerDAO atau DAI. Nikolai bukan banker, dia adalah coder, developer, programmer, dan idealis. Dianggap otak di balik salah satu protokol DeFi paling berpengaruh yaitu MakerDAO yang membuat stablecoin DAI. Musgian lahir 1993, dikenal sebagai software engineer yang punya kontribusi besar di proyek-proyek open source, DAO, dan DeFi. Ia ditemukan tewas tenggelam di pantai dekat San Juan, Puerto Rico pada 28 Oktober 2022. Investigasi lokal menyatakan kematian sebagai accidental drowning atau kecelakaan tenggelam. Otoritas menyatakan tidak ada unsur kriminal atau foul play dalam laporan resmi. Seorang developer muda, idealis yang menulis kode untuk kebebasan finansial tiba-tiba hilang dari muka bumi. Dunia DeFi kehilangan satu pionir saat itu. Tapi pertanyaan yang sedikit mengganjal, kenapa orang seperti dia yang bukan banker, nggak punya kekayaan begitu besar seperti founder exchange besar, bisa cepat lenyap? Yang ketiga ada Vyacheslav Taran, pengusaha kripto atau forex dan co-founder Libertex Group. Dunia kripto bukan hanya soal coding dan startup, ada juga lintas negara atau remittance, forex, modal besar, dan jaringan global. Salah satu figur penting di garis ini adalah Vyacheslav Taran. Taran disebut sebagai co-founder Libertex Group alias broker atau platform trading forex kripto internasional. Pada 25 November 2022, ia dilaporkan tewas dalam kecelakaan helikopter di wilayah Riviera. Taran termasuk daftar kematian mencurigakan yang diklasifikasikan dalam catatan global sebagai bagian dari rangkaian kematian pebisnis Rusia sejak 2022. Helikopter jatuh, tragedi yang bisa saja murni kecelakaan. Tapi ketika nama-nama seperti Taran ikut dalam daftar kematian misterius di antara oligarki, pebisnis, dan tokoh penting lainnya, wajar kalau banyak orang mulai bertanya, apakah ini kebetulan atau ada orang yang bermain di balik layar? Kalau kita lihat satu persatu, kematian seperti ini tuh bisa dianggap kisah tragis aja. Tapi ketika 3 kematian yang muncul dalam rentang waktu yang singkat, dalam hanya beberapa minggu, dan melibatkan 3 tokoh kripto yang terkenal, ini memunculkan sebuah pola.
Kita bahas data kasus dan statistik yang membentuk pola. Yang pertama tadi ada Tian Kullander alias co-founder Amber Group. Usia 30 tahun, enterprise kripto, fintech besar dari Amber Group. Waktu dan cara kematiannya meninggal dalam tidur 23 November 2022. Sedangkan Nikolai Musgian itu developer engineer DeFi di dunia kripto. Usianya 29 sampai 30 tahun. Punya kontribusi besar di DeFi atau DAO. Waktu dan cara kematiannya ditemukan meninggal tenggelam di Puerto Rico 28 Oktober 2022. Yang terakhir, Viases Laftaran, seorang broker atau trader dan pengusaha kripto forex dari Libertex. Usianya 53 tahun, figur besar di dunia trading atau kripto forex global. Waktu dan cara kematiannya meninggal dalam kecelakaan helikopter 25 November 2022. Padahal cuacanya dilaporkan bagus. Berdasarkan tabel di atas dan konteks global saat itu, muncul 4 poin pola yang menurut banyak orang dalam komunitas kripto layak mendapat perhatian serius. Yang pertama, usia relatif muda, khususnya buat Titi dan Musgian. Umur rentan 29-30 tidak lazim untuk kematian mendadak tanpa penyakit serius. Artinya, kematian bukan kematian wajar atau karena sakit hari ini meninggal. Dalam banyak laporan, tidak ada indikasi riwayat medis publik. Yang kedua, variasi kematian yang berbeda, tapi semuanya ekstrim dan mendadak. Yang pertama, dalam tidur. Yang kedua, tenggelam. Yang ketiga, kecelakaan helikopter. Cara berbeda menunjukkan tidak ada modus tunggal, tapi tetap kematian mendadak. Ini memberi kesan bahwa penyebab bukan alami atau random normal death, setidaknya dalam pemahaman umum. Yang ketiga, mereka semua pemain besar di ekosistem kripto, fintech, DeFi. Dari pendiri exchange atau trading firm, Amber Group, developer DeFi and DAO, hingga broker trader internasional. Artinya mereka bukan pengguna biasa, mereka keeper of keys alias pemegang kunci, pengendali dana besar atau jaringan akses global. Menurut argumen komunitas, mati atau hilangnya satu figur saja bisa bikin dampak besar ke aset dan jaringan. Yang keempat, waktu kematian terjadi begitu sangat dekat, dalam hitungan minggu atau bulan. Tadi Musgian 28 Oktober 2022, Kullander 23 November 2022, dan Taran 25 November 2022. Artinya kurun 1 bulan atau beberapa minggu aja terjadi 3 kematian besar di kelas atas kripto fintech. Kalau satu kematian mungkin bisa dianggap tragedi atau kecelakaan. 2 mungkin bisa dianggap kebetulan. Tapi 3 dengan pola yang serupa, apakah ini kebetulan yang biasa? Oke, kita bahas teori dan spekulasi kenapa banyak membahas ini adalah bukan kebetulan. Oke, perlu diingat semua ini hanya spekulatif, tidak punya bukti konkret untuk menjadi fakta. Jadi perlu diingat. Teori pertama adalah pembersihan industri, kripto versus sistem tradisional atau geopolitik. Kripto dan DeFi memang menawarkan alternatif keuangan yang desentralisasi, anonim, dan sulit dikontrol. Karakteristik ini bisa dianggap ancaman oleh lembaga finansial tradisional, negara, atau aktor besar. Para tokoh besar di kripto punya akses ke aset dan jaringan global. Bisa jadi dianggap liabilitas oleh kekuatan yang besar. Kalau mereka lenyap, aset dan data bisa disapu bersih. Banyak kematian atau kasus misterius muncul di masa sulit untuk industri, krisis likuiditas, regulasi ketat, tekanan geopolitik, membuat spekulasi bahwa ada upaya penyisiran terhadap aktor yang berpengaruh. Teori yang kedua itu exit atau escape, mengunci aset lewat kematian atau hilang. Sudah ada kasus serupa sebelumnya dengan kasus Gerald Cotten, pendiri Quadriga CX. Setelah kematiannya tiba-tiba, akses ke cold wallet yang menyimpan aset klien hilang dan dana besar tidak bisa ditarik. Dalam konteks ini, kematian mendadak bisa menjadi metode untuk exit scam besar. Foto meninggal, klaim aset terkunci, lalu dana hilang atau dipindahkan diam-diam. Karena kripto memungkinkan penyimpanan aset dengan private key tunggal atau password tunggal dan anonimitas relatif tinggi. Skenario ini sulit diverifikasi dari luar. Teori ketiga ada tekanan politik atau intelijen. Karena kripto itu bisa jadi arena konflik dan resiko global.
Kripto dan aset digital lintas negara memberi peluang pencucian uang, pergerakan modal besar lintas batas, dan aktivitas keuangan tersembunyi. Menarik bagi institusi keuangan intelijen atau entitas geopolitik. Toko besar di kripto kadang punya jaringan global, aset besar, dan data sensitif bisa dianggap sebagai target jika mereka dianggap ancaman. Kematian mendadak ditambah hilangnya jejak atau akses bisa menjadi metode untuk menyudahi ancaman atau menyembunyikan aktivitas besar. Kita tidak menemukan dokumen rahasia, tidak ada whistleblower yang menyebutkan atau mengubarkan semuanya. Yang kita punya hanyalah pola-pola kematian, kemunculan keraguan, dan jutaan dolar aset yang hilang. Kita baru saja menyusuri cerita 3 kematian mendadak 3 toko besar di industri kripto. Terlalu banyak kebetulan dalam waktu singkat. Tapi apakah itu sudah cukup kuat untuk kita menyimpulkan apakah itu terencana? Atau kita hanya melihat bayangan di kegelapan, pola yang tampak, tetapi masih banyak ruang untuk misteri? Aku serahkan ini semua ke kalian. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang cerita ini. Apakah menurut kalian ini cuma kebetulan atau hanya kecelakaan tragis? Atau kalian percaya ini adalah sebuah konspirasi besar yang selama ini tersembunyi? Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya kita bisa terus menyelidiki misteri-misteri seputar kripto dan teknologi ini bersama. Juga kalian bisa join komunitas membership channel ini, The Wacken Circle, dengan klik tombol join. So guys, see you on the next video.